Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat minimnya kebijakan pemerintah yang pro kelas menengah. Selain faktor modal, lemahnya daya beli masyarakat, hingga minimnya kebijakan pemerintah yang pro kelas menengah berdampak pada geliat UMKM di Indonesia. Lalu bagaimana pejuang rupiah dari sektor UMKM menyiasatinya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Kelas menengah ini memang pada waktu pandemi salah satu yang paling banyak mendapatkan dukungan pada saat itu. Ada insentif perpajakan, PPh 21 ditanggung pemerintah, dan berbagai stimulus lainnya. Nah, setelah pandemi ternyata situasi tidak kunjung mengalami perbaikan yang cepat. Kelas menengah ini ragu untuk belanja, salah satunya kan ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian kebijakan itu bermula dari kebijakan pajak. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun signifikan beberapa tahun terakhir akibat minimnya kebijakan pemerintah pro kelas menengah. Dampak fenomena ini terasa terutama pada daya beli masyarakat, khususnya UMKM. Situasi perekonomian yang tak menentu memaksa pelaku UMKM harus miliki bantalan bertahan di tengah daya beli lesu. Berwirausaha memang tidak mudah. Kita butuh komitmen, tetap berjuang, tetap semangat untuk mengembangkan usaha kita. Tapi jangan lupa kita tetap harus berinvestasi supaya usaha kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa go internasional. Nafisah tak kenal lelah kembangkan usaha batik Vivnya. Berbekal ilmu dari kedua orang tuanya, wirausaha asal Solo ini mampu membangun bisnis pakaian batik selama 20 tahun. Tak hanya sekedar kain, Nafisah menyulap batik bernilai seni budaya tinggi jadi kebutuhan masyarakat masa kini. Idenya tak boleh berhenti, karena minat pasar jadi kunci agar usaha batiknya tak ditinggal peminat. Terbukti, sudah 4 gerai butik batik tersebar di beberapa daerah hingga masuk ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Saya pun menyambangi salah satu butik batik milik Nafisah di kawasan Jakarta Pusat. Iya, batik di mata saya sudah memang mendarah daging ya, karena saya itu setiap hari rumah saya di depan, pabriknya di belakang. Setiap hari mainnya bukan ke playground, tapi ke pabrik batik mama saya gitu. Awalnya saya tidak memahami itu ya, gimana ya, tiba-tiba customer datang, "Ibu ada yang baru, Ibu ada yang baru." "Hah, ada yang baru?" "Oh ya, berarti saya harus menyiapkan yang baru setiap saat." Jadi lama-lama sudah terpola di prinsip saya memang harus nggak bisa berhenti berpikir, saya memang harus selalu menciptakan hal-hal yang baru, desain-desain yang baru. Saya berkesempatan melihat lebih dekat proses pembuatan baju batik yang ia desain sendiri. Mulanya, kain batik ia produksi langsung dari kampung halamannya di Solo dan dibawa ke Jakarta, dikreasikan menjadi baju siap pakai dan fashionable. Itu apa sih Bu, sebenarnya batik-batik itu kan kita banyak banget ya motifnya. Apa sih yang harus diperhatikan kalau kita mau bikin baju dari batik gitu? Ya, dalam pemilihan motif itu harus diperhatikan antara posisi kanan dan kiri itu harus menyatu. Jadi kalau misalkan antara kanan dan kiri tidak menyatu atau meleset itu nilainya kurang bagus ya. Koleksi baju batik Viv telah melanglang buana ikuti pameran mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Belanda hingga Rusia. Tak berjalan mulus, usaha Nafisah sempat diwarnai beragam cobaan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Tapi kegigihannya mengelola keuangan hingga kesadaran berinvestasi, Nafisah selamat dari keterpurukan. Nafisah bahkan sempat gadaikan 25 gram emas hasil dari menyisihkan keuntungannya selama ini sebagai modal untuk bangkit kembangkan usahanya. Pada saat kita, misalkan kita bazar ya, kita pameran kan kita omsetnya bagus tuh. Ya kita harus sisihkan, harus paksa itu kita sisihkan investasi dalam bentuk emas. Nah, suatu saat nih misal kita akan membuka outlet baru. Nah, itu emas itu bisa kita gadaikan atau kita jual kayak gitu. Jadi tetap kita punya tabungan untuk saat-saat tertentu kita butuh.
Menurut Lembaga Jasa Keuangan Pegadaian, emas menjadi pilihan tepat dalam berinvestasi khususnya bagi pelaku UMKM. Selain nilainya yang terus naik dari waktu ke waktu, emas dapat dimanfaatkan jadi penyelamat modal saat usaha sedang tidak baik-baik saja. Kebutuhan akan emas ini semakin meningkat. Kemudian sudah mulai banyak yang melek investasi. Salah satunya nih apa yang paling aman? Emas ini paling aman. Asetnya jelas ada, bentuk fisiknya ada, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita bicara sejarah ya, historisnya emas. Itu memang kenaikannya ya seperti ini gitu, tinggi sekali. Makanya untuk pelaku UMKM banyak nih yang mereka menyisihkan sebagian keuntungannya itu dalam bentuk emas. Supaya nanti ke depan dia akan lebih aman. Kalau untuk konversi itu nggak ada waktu sebetulnya, saat itu pun sudah bisa langsung. Jadi kalau kita nabung emas itu ketika kita nabungnya rupiah, kemudian diwujudkan dengan pembelian emas ya, maka langsung bentuknya adalah fisik emas dalam bentuk gramasi emas. Yang butuh waktu biasanya untuk proses pencetakan fisik. Ya tentu saja kan mesti kita cetak dong. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto menilai emas memang menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Namun, nilainya belum tentu bisa berkembang dalam waktu singkat. Terkait dengan menjaga investasi ya untuk keberlangsungan UMKM pun juga berbagai situasi ekonomi yang tidak mendukung, ya saya rasa memang salah satu opsinya adalah investasi pada safe haven ya, yaitu emas ya. Ini memang bisa menjadi pilihan. Nah, kenapa demikian? Karena secara relatif ya biasanya harga emas itu kecenderungannya meningkat pada saat ekonomi sedang penuh ketidakpastian. Tapi memang di luar itu ya namanya juga harga yang stabil itu biasanya juga kecenderungannya tingkat keuntungannya juga moderat ya. Jadi kalau mau tiba-tiba keuntungannya besar sekali ya biasanya investasinya memang bukan emas gitu. Tapi kalau untuk menjaga nilai aset dan harga yang relatif stabil ya emas itu menjadi salah satu pilihan terutama juga bagi pelaku UMKM ya. Koperasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk berinvestasi. Dengan bergabungnya para UMKM dalam koperasi, keuntungan dapat dikelola menjadi satu sebagai investasi sehingga bisa saling menguatkan saat keadaan ekonomi tidak menentu. Sebaiknya memang usaha-usaha mikro ini, ya usaha-usaha mikro ini masuk dalam ekosistem kelembagaan yang lebih baik, dalam hal ini koperasi. Jadi mereka masuk menjadi anggota koperasi. Di koperasi inilah mereka bisa melakukan pengembangan usaha dia. Mereka bisa melakukan investasi. Jadi keuntungan-keuntungan dia juga bisa mereka tabung, mereka simpan di koperasi. Tapi koperasi bisa mengkonsolidasi atau mengagregasi kemudian usaha mikro yang kecil ini menjadi lebih besar. Tak hanya akses modal usaha dan pengelolaan investasi UMKM, pemerintah dan lembaga keuangan dituntut lebih peka perhatikan sektor-sektor unggulan demi geliat UMKM yang lebih baik lagi. Demi mengembangkan kewirausahaan nasional, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperhatikan beberapa sektor unggulan untuk mendorong produktivitas dan pendanaan UMKM. Di antaranya UMKM manufaktur, UMKM pertanian, UMKM pariwisata, dan UMKM ekonomi kreatif. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah diharapkan siaga di garda terdepan menopang kebutuhan pelaku UMKM dalam menghadapi segala tantangan perekonomian. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi hari ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.